Cara berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Ada 4 teknik pendekatan computational thinking. Pertama, decomputation, kedua, pattern recognition, ketiga, abstraksi, dan yang keempat, algoritmes. Pengertian dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu teknik untuk memecah atau menguraikan masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga mudah dikelola dan dipahami. Pengertian abstraksi. Abstraksi adalah menemukan suatu teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak penting, sehingga kita dapat fokus pada hal yang akan kita lakukan. Manfaat berpikir komputasional. Pertama, memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara efektif dan efisien. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir matematis, kreatif, dan inovatif. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, mendasar, bukan menghafal. Karakteristik pertama dari berpikir komputasional, mendasar bukan menghafal. Dalam hal ini, yang dimaksud mendasar adalah kemampuan setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar. Berarti, dia sudah bisa memahami suatu hal dengan baik, sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Bahkan, orang tersebut bisa mengembangkan solusi dari pemecahan masalah. Yang kedua, sesuai dengan konsep bukan programnya. Karakteristik kedua dari berpikir komputasional adalah sesuai dengan konsep programnya. Dengan kata lain, komputer dan sains bukan hanya suatu program saja, tetapi kita harus berpikir seperti orang yang sudah mahir dalam dunia komputer dan sains. Bahkan, sebaiknya kita juga memahami program-program yang ada di dalam komputer. 3. Ide, bukan benda. Karakteristik ketiga dari berpikir komputasional adalah lebih mengutamakan ide atau gagasan daripada benda. Dengan kata lain, dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, sebaiknya juga digunakan pada kegiatan sehari-hari dan digunakan ketika melakukan interaksi sosial dengan orang lain. 4. Saling melengkapi. Karakteristik keempat dari berpikir komputasional adalah saling melengkapi antara teknik dan matematis. Saling melengkapi bisa diartikan layaknya computer science yang berhubungan dengan erat dengan matematis. Bukan hanya melengkapi saja, tetapi kita juga harus terbiasa mengombinasikan antara pemikiran matematis dengan pemikiran teknis. Dan yang kelima, harus mampu mengoperasikan komputer. Karakteristik kelima dari berpikir komputasional adalah harus mampu mengoperasikan komputer. Seperti yang kita tahu bahwa berpikir komputasional diadopsi dari teknologi ilmu komputer. Terlebih lagi dari zaman modern ini, memang sudah seharusnya bagi setiap individu untuk mengoperasikan komputer. 6. Bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Karakteristik keenam dari berpikir komputasional adalah bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Dengan kata lain, berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang tak terkecuali diri kamu, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain.
Bahkan, lebih baik lagi jika menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Ketujuh, menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Karakteristik ketujuh dari berpikir komputasional adalah menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seseorang untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan cara berpikirnya sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. Dan yang kedelapan, bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Karakteristik kedelapan dari berpikir komputasional adalah bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Pada karakteristik ini, seseorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah saintifik. Dan saya akan menyimpulkan dari berpikir komputasional. Di zaman yang semakin modern dan serba dinamis ini, sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola berpikir yang cepat dan dinamis, juga agar tidak tertinggal dengan individu-individu lainnya. Maka dari itu, setiap manusia sebaiknya sudah mampu berpikir komputasional, apalagi saat ini pengguna teknologi sudah tak bisa dihindari lagi dalam kehidupan sehari-hari.